kelas materi bab 3. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menemukan pendapat, solusi, dan simpulan dalam teks editorial. Yang kedua, menentukan informasi penting atau kontroversial sebagai bahan menulis teks editorial. 3. Menjelaskan struktur teks editorial. 4. Menjelaskan kaidah kebahasaan teks editorial. Dan yang kelima adalah menulis teks editorial sesuai kaidah kebahasaan. Bab 3. Editorial sebagai media berpendapat. A. Pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. B. Informasi dalam teks editorial. C. Ragam informasi dalam teks editorial. D. Struktur dan kebahasaan teks editorial. E. Rancangan teks editorial. Kita mulai materi kita dari pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial adalah tajuk rencana, yaitu opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomena, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Teks editorial itu nanti ada yang papan atas dan ada yang papan menengah ke bawah. Kita mulai ciri kalau teks editorial pers papan atas itu mempunyai ciri sebagai berikut. Yang papan atas, hati-hati, normatif, cenderung konservatif, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Yang kelima, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Kemudian Ibu lanjutkan ke teks editorial yang tajuk rencana pers papan menengah ke bawah. Papan menengah ke bawah itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Lebih berani. 2. Atraktif. 3. Progresif. 4. Memiliki pendekatan kritis, bersifat tajam, dan tembak langsung. Yang kelima, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Sifat teks editorial atau tajuk rencana sebagai berikut. A. Krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. B. Isinya menyikapi suatu yang berkembang dalam masyarakat luas. C. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. D.
terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Informasi dalam teks editorial itu ada 3. Yang pertama jenis teks editorial, yang kedua tipe teks editorial, yang ketiga fakta dan opini dalam teks editorial. Jenis teks editorial terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Tipe teks editorial itu ada 4. Yang pertama, menjelaskan atau menginterpretasikan. Yang kedua, kritis. Yang ketiga, persuasif atau membujuk. Yang keempat, pujian. Saya lanjutkan pada informasi teks editorial yang ketiga, fakta dan opini. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan suatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian. Ragam informasi dalam teks editorial. Isu aktual dalam media informasi. Penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya, fenomena, dan keterbantahannya atau kontroversial. Pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut. A. Berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. B. Dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. C. Tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. D. Disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. E. Disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Saran terhadap isu faktual. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial sebagai berikut. A. Menghindari emosi dan prasangka negatif. B. Mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. C. Menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan. D. Menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. E. Menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Saya lanjutkan ke struktur dan kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial itu bisa dimulai dari penegasan ulang, argumentasi, masalah, pernyataan, pendapat, atau bisa dibalik.
Struktur teks editorial bisa dimulai dari masalah pernyataan pendapat, argumentasi, penegasan ulang. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan kata-kata ganti petunjuk. Dan yang keempat adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Apa itu kausalitas? Kausalitas adalah menyatakan hubungan sebab akibat. Yang pertama tadi kalimat retoris. Retoris itu adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Selanjutnya, rancangan teks editorial nanti diawali dengan penyusunan teks editorial dan yang kedua penyuntingan teks editorial. Oke, saya lanjutkan ke langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana. Langkahnya ada 5. Perhatikan, yang pertama, mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif, dan melakukan riset. Yang ketiga, menganalisis masalah yang telah diangkat. 4. Memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Yang terakhir atau yang kelima, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Berikutnya, langkah-langkah menyusun teks editorial. Langkahnya ada 4. Pertama, membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. Langkah yang kedua, membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, pengganti kata tidak tepat, dan memperbaiki kalimat tidak tepat. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak runtut. Sampailah kepada kita pada penutup. Demikian materi teks editorial bab 3. Kesimpulannya, 1. Pemahaman isi teks editorial. Yang kedua, menyimpulkan relevansi atas kemanfaatan isi teks editorial dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.